Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah DC pinjaman online. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus. Nah, ini tentu saja hal yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman. Itu kan adalah hak asasi teman-teman untuk memblokir nomor siapa, karena itu adalah nomor handphone teman-teman. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita enggak angkat telepon dari mereka itu juga enggak masalah ya teman-teman. Itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman enggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Karena begini ya, itu kan lumayan sering yang bertanya tentang masalah blokir WA ini. Itu aman nggak sih ketika kita nggak respon sama sekali dari WA tersebut? Dan efeknya apa sih ketika kita memblokir nomor DC pinjol tersebut? Ya, jawabannya nggak ada ya teman-teman. Sudah sering kali saya membahas. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait resiko-risiko dari DC tersebut. Terkait solusi gagal bayar pinjaman online. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman. Siapa yang menyebarkan hoaxnya dan siapa yang menyebarkan informasinya. Apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak? Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman. Kita harus kaji ulang. Nah, ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai ya sebuah bisnis, di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol, mungkin dari pinjaman online Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu enggak sesimpel itu ya teman-teman, dan enggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah, orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data. Jadi nggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya. Itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman, kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman, lalu dia hapus sendiri datanya? Ya seperti itu ya. Itu adalah pertanyaan mendasar terkait hapus data pinjol. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga informasi singkat ini bisa memberikan informasi yang cukup untuk teman-teman semuanya. Sekian dulu di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.